Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sunoto, alamat Donarjo RT 1 RW 1 Wonorejo Wonogiri, usia 73 tahun. Pada tanggal 9 Juli kemarin saya merasa sakit masuk angin, pilek, flu. Setelah itu saya minum obat dari warung, sembuh sebentar, habis itu kumat lagi, sembuh kumat. Sampai tanggal 13 saya belum sembuh, lalu saya minta di swab. Ternyata hasil saya positif dengan 2 garis merah. Setelah itu saya diberi resep oleh dokter yang menswab saya, lalu saya minum obatnya. Tanggal 13, tanggal 14 saya Kamis sore itu merasa sesek, tapi saya atasi dengan cara sendiri, alhamdulillah masih bisa. Sampai semalam nggak apa-apa. Lalu Jumat sore itu pas sekitar jam 3 sore itu sesek lagi, saya atasi dengan cara sendiri, bisa. Malam ternyata datang sesek lagi, saya atasi dengan cara sendiri, sudah sulit, nggak bisa. Malam sesek lagi, akhirnya saya memutuskan saya harus masuk rumah sakit. Terus paginya anak saya sudah lemah, anak saya suruh ngebel parosit, dan saya mau dirawat di rumah sakit, dan saya di rumah sakit Amal Sehat Selogimo Wonogiri. Mengapa saya di rumah sakit itu? Karena saya yakin bahwa rumah sakit Amal Sehat itu rumah sakit yang islami dan menjalankan syariat Islam. Kalau toh saya nanti tidak sembuh dan saya meninggal dunia, saya yakin bahwa jenazah saya akan dirawat secara islami dengan benar. Itu alasan pertama saya. Lalu Sabtu pagi tanggal 7 saya berangkat sampai di rumah sakit kira-kira jam 9. Saya ngantri di UGD. Maaf ya, di UGD itu situasinya seperti itu, sehingga saya merasa gelisah, nggak nyaman mendengar teman-teman saudara saya yang di sekitar saya itu semua berbaring sakit dengan keluhan masing-masing, dan mereka itu banyak yang mengeluh sambat, terus itu sambat, sehingga hati saya itu rasanya kayak nggak nyaman, teriris-iris gitu, sehingga saya ragu. Tapi alhamdulillah selesai duhur kira-kira jam 12 lebih itu saya sudah dapat kamar, diajak perawat masuk kamar. Saya mendapat kamar di Bangsal Abu Bakar nomor 11. Ternyata setelah saya masuk kamar rasanya nyaman, beda dengan di UGD. Apalagi saya sudah mendapat pernapasan dengan bantuan oksigen, saya merasa nyaman lagi. Tapi ketika sore saya tuh kedatangan kumat lagi seseknya. Saya manggil perawat dan diberi edukasi caranya mengatasi sesek, dan saya bisa menjalankan. Ketika setelah itu datang sesek lagi, saya mengatasi sendiri. Baru setelah sampai Senin siang, saya sesek itu saya atasi dengan cara itu nggak bisa. Saya manggil perawat lagi, yang datang kebetulan perawat lagi. Sampai oksigennya itu dipolke, digedeke, saya masih belum nyaman. Terus perawatnya gini, aduh ganti aja mbah selang oksigennya, dari yang masuk hidung diganti dengan sungkup. Nah, dengan oksigen sistem sungkup itu saya merasa nyaman, sehingga saya pada hari Senin sore itu sampai malam sudah merasa nyaman, sampai Senin pagi, sampai Selasa pagi, sampai siang sore malam nyaman. Nah, setelah Selasa siang perawatnya saya kelihatan sudah enak itu, saya diparani lagi, mbah jenengan pun kita apik, ganti mboten nganggo sungkup, nganggo lagi. Ya sudah, saya ikut saja. Ternyata selang oksigen itu, yang oksigennya di setelah agak kecil itu, saya merasa masih nyaman saja sampai semalaman, bahkan sampai pagi itu oksigennya habis, saya nggak kerasa. Nah, sejak hari Rabu itu saya sudah lepas oksigen, nggak pakai oksigen. Alhamdulillah. Kalau untuk pelayanan atau perawatan selama saya di rumah sakit, saya acungi jempol. Utamanya untuk perawat-perawat di bagian oksigen.
kebanyakan laki-laki, setiap setengah jam mereka kontrol, melihat oksigen di kamar-kamar, apa masih apa enggak. Sampai-sampai saya pernah terbangun jam 2 malam itu dengan suara kelunting-kelunting, ternyata perawat ngontrol oksigen, Masya Allah, jam 2 malam. Apalagi kalau oksigen datang pakai truk, Masya Allah, saya lihat mereka tuh bener-bener kerja fisik tenan. Mereka mendorong botol-botol oksigen kosong, dinaikkan ke truk, lalu menurunkan yang isi, lalu ditaruh di gudang atau mungkin disebar di ruangan-ruangan, saya juga nggak tahu. Tapi mereka benar-benar kerja fisik ketika oksigen datang. Catatan saya untuk peralatan di amal sehat itu bagus, prima. Perawatnya juga kalau saya panggil dari lewat HP itu segera datang dan menanyakan kebutuhannya apa. Untuk obat saya itu heran. Setiap pagi saya disuntik 5 pipet. Itu diisi obat semua, disuntikkan semua. Saya nggak tahu isinya apa, tapi yang jelas membuat dengan obat itu dan ditambah tablet. Banyak tabletnya juga banyak. Saya diberikan kesembuhan oleh Allah melalui obat itu. Setelah sampai Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu pagi itu saya malam Sabtunya tidurnya kangleren sehingga saya nggak mendengar azan subuh. Sampai saya dibangunkan perawat itu kira-kira jam 5 lebih sedikit itu, saya kaget, Mbah, ronsen nih Mbah anu. Saya kaget. Padahal ketika saya sudah nggak pakai oksigen, saya tanya perawat itu gini, Mbak, aku mulai kapan? Mbah, nek koyo jenengan iki paling ora 10 dina, mengke dironsen sik. Nek pun bar dironsen mengke diswab mulih agak kondur. Bilang mungkin bayangan saya itu swabnya, ronsennya paling enggak hari Senin. Maka satu sudah dironsen. Setelah saya sholat subuh, saya masih enak-enak tiduran di ranjang. Bayangan saya kan di ranjang digeledek gitu kayak di rumah sakit yang lain itu. Ternyata enggak. Kalau di amal sehat itu kita harus turun dari ranjang, berjalan menuju ambulan dan menuju ke ruang ronsen. Teman saya ada 4. Saya pikir memang kalau harus mendorong 4 pasien bolak-balik kan capek. Pasien pakai ambulan sebab ruangannya antara ruangan saya dan ruangan ronsen memang cukup jauh, pemutar. Saya acungi jempol untuk perawat di amal sehat. Kalau untuk makanan, memang makanan orang sakit itu kan diet ketat, baik diet gula maupun diet garam. Jadi memang rasanya nggak enak. Tapi saya itu nafsu makan saya itu kuat, sehingga ya tetap saya makan saja. Bahkan saya masih tambah banyak sekali saya ngebel Ustadz Selamat yang di Mahdi, Ustadz Selamat saya ini. Saya sering minta kiriman makanan dari untuk itu saya mohon terima kasih sekali sama Ustadz Selamat. Semoga dapat balasan dari Allah yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Setelah Sabtu saya di ronsen, terus saya nanya, hasilnya kapan Mbah? Dia ingin ngenteni dokter radiologi dulu. Dokternya belum ada. Hari Sabtu. Sudah enak, sudah merasa sehat. Terus minggu pagi lagi, minggu kira-kira jam 9 itu perawat masuk berdua. Saya, Mbah, ayo swab. Loh, saya di swab Mas. Nggih, no. Sudah saya siap di swab, diambil sampelnya, terus pergi sananya. Hasilnya kapan Mas? Wah, niki hari libur Pak. Niki digoten rumah sakit kok. Makanya paling boten nggih Senin sore. Ya udah, saya mikir paling nanti saya pulang hari Selasa. Tapi itu pagi kira-kira jam 9. Kok jam 11 itu anak saya ngebel dari rumah. Pak, kowe wis entuk mulih. Loh kok malah kowe ngerti? Lah aku duwe nomor perawate, dibel perawate. Terus saya nanya perawat, betul Mbah, jenengan sudah bisa pulang. Nanti kalau perawatnya sudah ganti, berkemas-kemas terus pulang. Wah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya diberikan kesembuhan oleh Subhanahu wa taala melalui Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk jajaran rumah sakit, baik dari Pak dokternya, dari perawatnya, dari siapapun yang di Rumah Sakit Amal Sehat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Adapun isu, untuk isu mengcovidkan pasien itu
di sini juga muncul di daerah saya sini istilah meng-COVID-kan pasien itu. Itu mungkin begini, tetangga saya kan ada yang karyawan Puskesmas Wonogiri 2. Kebetulan dia itu bertugas sebagai bagian pemakaman COVID. Jadi kalau ada orang sakit di rumah sampai meninggal nggak pernah dibawa ke rumah sakit, itu rumah sakit atau puskesmas itu tim itu tetap datang melakukan swab terhadap jenazah itu. Kalau memang jenazah itu diswab hasilnya positif, ya positif, lalu dimakamkan secara prokes. Tapi kalau hasilnya negatif, ya dikatakan oleh perawatnya tadi saya diceritani pemakaman secara reguler begitu. Jadi memang untuk hal isu meng-COVID-kan itu bukan hanya rumah sakit sehat, bahkan di Wonogiri Kota pun rumah sakit RSUD itu juga mendapat stigma seperti itu. Tapi saya yakin tidak ada tembung meng-COVID-kan itu tidak ada. Kalau COVID itu dasar-dasarnya sudah ada, sudah dapat petunjuknya. Jadi nggak mungkin orang nggak COVID dianggap COVID itu nggak ada gitu. Di rumah sakit manapun bahkan itu. Maaf. Saya yakin hal itu tidak terjadi. Terus untuk saya sendiri pesan kepada teman-teman yang lain yang masih sehat, jagalah kesehatan sampean dengan menjaga imun, olahraga, makan yang baik, berdiri di sinar matahari. Dan kalau merasa sakit, jangan segan periksa ke dokter praktek atau syukur ke rumah sakit. Sebab di rumah sakit itu tenaganya siap, peralatannya tersedia, sehingga kita sangat mungkin untuk tertolong dari sakit kita. Ada pengalaman dari tetangga saya, yang satu itu sudah positif, dia positif kena COVID, tapi nggak mau diopnam di rumah sakit, mau dirawat di rumah. Ternyata setelah minggu di rumah keadaannya tidak membaik. Yang beberapa di rumah itu malam-malam istrinya itu WA ke seluruh warga di grup RT itu, WA mohon supaya diberi pertolongan kepada suaminya. Jam 1 malam itu bingung golek oksigen, ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang punya. Orang itu lewat grup RT minta tolong Pak RT, bahkan setelah agak malam lagi tolong supaya ada warga yang bersedia mengantarkan suaminya ke rumah sakit. Warga juga nggak ada yang berani. Akhirnya sekitar jam 8 pagi itu tetangga yang saya akan pegawai Puskesmas Wonogiri 2 tadi membawa oksigen ke rumah beliau, tapi ternyata sudah tidak ketulungan. Dia meninggal dunia. Terus yang kedua, ada agak jauh dari rumah saya, orang perempuan sudah merasa sakit, demam di rumah, nggak mau berobat. Baru setelah kondisinya lemah, baru mau dibawa ke rumah sakit. Jadi rumah sakit sudah kewalahan, kondisinya sudah mungkin kalau di stadium mungkin sudah stadium yang gawat gitu loh. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara saya semua, kalau memang sakit segera periksakan ke dokter atau ke rumah sakit. Demikian. Semoga keterangan saya ini menambah pengertian teman-teman semua, saudara saya semua tentang penyakit COVID itu benar ada dan berbahaya. Tapi kena COVID, saya berkali-kali mengatakan orang kena COVID tidak aib. COVID itu penyakit menular yang bisa mengenai saja, baik dia orang baik, orang jahat, semua bisa kena COVID. Bahkan kalau sampai meninggal pun itu bukan aib. Sebab COVID itu bukan kutukan. Itu penyakit menular yang daya penularannya sangat mudah, sehingga kita harus menjaga diri kita masing-masing, utamanya menjaga imun kita, dan yang paling utama lagi adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.